Lagi-lagi Ibas menyinggung soal infrastruktur Presiden Joko Widodo lagi. Iya, menurutnya jangan besar pasak daripada tiang. Soal pembangunan jangan jor-joran, harus mementingkan yang prioritas terlebih dahulu. Ngomong-ngomong soal besar pasak daripada tiang, ya saya jadi ingat wejangan orang tua saya pada waktu itu. Nah, kalau besar pasak daripada tiang itu, jangan mengutamakan hal yang tidak penting, ya seperti jajan lah, seperti membeli handphone yang mahal, padahal yang murah juga sama saja. Nah, ini sangat beda sekali dengan infrastruktur, di mana infrastruktur Indonesia sudah sangat ketinggalan. Bahkan ada yang menyebut infrastruktur Indonesia sudah ketinggalan berpuluh-puluh tahun dari negara lain. Ya jelas lah, Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur adalah yang prioritas. Tidak salah lah jika jor-joran pembangunannya. Ya, pembangunan kereta cepat, pembangunan jembatan, Trans Papua, Trans Sumatra, Trans Jawa, dan lain sebagainya dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tetapi aneh juga ya, padahal kemarin menyinggung jangan ada proyek yang mangkrak, tetapi sekarang mengkritik jangan besar pasak daripada tiang. Ini yang benar yang mana sih? Ya karena oposisi mungkin ya, akhirnya melihat dari cermin yang negatifnya saja, padahal manfaatnya sekarang ini. Investor-investor dari pembangunan di Indonesia, investor luar negeri dan dalam negeri bermunculan, dan membuat Indonesia juga untung. Untungnya ya tidak sekarang inilah, kemungkinan beberapa puluh tahun ke depan, mungkin tahun 2030 atau tahun 2045. Memang tidak bisa dirasakan sekarang ini. Nah, menurut saya, pembangunan infrastruktur ini adalah prioritas bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, sehingga tidak tertinggal dengan negara lain. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ibas peringatkan Jokowi jangan besar pasak daripada tiang. Wabah pandemi ini menyebabkan banyak rencana pembangunan infrastruktur daerah 2 tahun terakhir ini menjadi terhambat. Beberapa refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi karena sangat mendesak menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat. Walaupun masih dalam keterbatasan, saat ini mestinya kondisi menjadi lebih kondusif untuk melanjutkan kembali pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkan Edi Baskoro Yudhoyono saat menggelar acara penyerahan bantuan program pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut menyerahkan total 9 bantuan secara serentak di 3 daerah, yaitu Kabupaten Pacitan, Magetan, dan Ngawi, Jawa Timur pada Sabtu 16 Oktober 2021. Turut hadir Bupati Pacitan Indrata Nur Banyuaji, Bupati Magetan Suprawoto, anggota DPRD, dan perangkat desa. Dalam sambutannya secara virtual, pria yang kerap disapa Ibas ini menyampaikan keinginannya agar pembangunan infrastruktur kembali berjalan berkelanjutan. Kita ingin penanganan pandemi dan dampaknya segera teratasi. Kita ingin pembangunan infrastruktur juga kembali berjalan berkelanjutan, ujarnya. Namun, Ibas juga mengingatkan pentingnya pembangunan prioritas, sehingga anggaran tidak terkuras habis akibat hutang yang jumlahnya sangat fantastis. Selain itu juga harus menjaga keberlanjutan fiskal antar generasi. Kita tidak ingin tertinggal, tapi kita juga tidak ingin anggaran negara terkuras habis akibat hutang yang terlalu jor-joran hanya untuk pembangunan infrastruktur saja, ujar Ibas. Mengapa? Kita tidak ingin besar pasak daripada tiang. Dan yang terpenting adalah kita harus menjaga keberlanjutan keuangan fiskal antar generasi ke depan, tambahnya. Oleh karena itu, Ibas berharap setiap pembangunan infrastruktur wilayah, khususnya Dapil 7 Jawa Timur, berjalan sesuai prioritas, menciptakan akses yang dapat mendorong mudahnya arus lalu lintas, perdagangan, serta memberikan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Saya, Mas Ibas, menghadirkan program kawalan pisau yang menghubungkan jalan atau jembatan beberapa wilayah di kabupaten kita. Insya Allah, ini komitmen dan kepedulian kami sebagai wakil rakyat untuk terus mengawal pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ungkap Ibas. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat untuk memulihkan kehidupan dan membantu masyarakat kembali beraktivitas.
Semoga ini dapat memudahkan anak-anak kita dalam menempuh kegiatan belajar mengajar kembali, memudahkan ibu kita melakukan aktivitas perdagangan, dan memudahkan bapak kita bekerja lintas wilayah harapnya. Di akhir sambutannya, Ibas mengajak masyarakat untuk bergotong royong dalam setiap pembangunan daerah. Mari bersama kita bangun daerah kita, bangun wilayah kita yang lebih baik. Bangsa ini milik kita, pembangunan berkelanjutan adalah cita-cita kita. Ayo maju, bangun lagi, dan sejahtera bersama, ungkapnya. Diketahui juga Wakil Ketua Badan Anggaran Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyenggol beberapa proyek yang tengah digarap pemerintahan Presiden Joko Widodo saat rapat panja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satunya menyangkut proyek kereta cepat hingga Jembatan Merah Putih di Ambon. Ibas bilang, banyak program yang berjalan, tapi tidak jelas ujungnya kemana. Kalau bisa, proyek kereta cepat juga selesai. Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi 6. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai, tutur Ibas beberapa waktu lalu. Pernyataan Ibas ini direspon miring oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Menurutnya, proyek ini masih berjalan dan tidak ada korupsi. Halah Ibas, kereta cepat ini proyek yang terus jalan, tidak ada yang dikorupsi. Kalau tahun depan jadi, proyek ini akan jadi simbol adaptasi Indonesia di era teknologi. Coba dibangun di era SBY Yudhoyono, bisa-bisa mangkrak. Cuit Denny dilansir dari akun Twitternya Denny Siregar pada Kamis 15 September. Dia menambahkan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini jauh dari keributan pembebasan lahan, sebagaimana lazim terjadi di berbagai proyek pemerintahan lainnya. Itu karena pemerintahan menganut konsep ganti untung, bukan rugi. Bengkak anggaran pembangunan itu karena harga pembebasan lahan yang naik tinggi. Tapi selama masyarakat yang menikmati, kan gak masalah. Masyarakat pemilik tanah yang dilewati proyek kereta cepat jadi kaya raya. Itu namanya pemerintah pro rakyat. Coba kalau dibangun di zaman Orba, pasti ribut di mana-mana, terang Denny. Kembali ke Ibas, selain menyinggung proyek kereta cepat, pria bergelar doktor ini berbicara soal Trans Sumatera hingga jalan lintas selatan Jawa Timur. Menurutnya, hingga saat ini pembayaran untuk CLS belum jelas. Adapun rapat membahas asumsi dasar, pendapatan defisit, dan pembiayaan pembahasan RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022. Diketahui juga pada tahun lalu, anggota Badan Anggaran Banggar DPR fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan Kemenq, harus bisa menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2021. Ibas bilang, jangan sampai penerimaan negara tertekan lagi, sementara belanja negara harus tumbuh. Jangan sampai ada istilah lebih besar pasak daripada tiang. Nanti yang merugi adalah anak cucu kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan spending, tapi tidak juga kita memikirkan bagaimana kesehatan dari fiskal kita, kata Ibas dalam raker Banggar DPR RI. Pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU tentang pokok-pokok RUU APBN tahun anggaran 2021 pada Selasa 1 September. Anak dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, tahun depan risiko ketidakpastian perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh pemerintah, termasuk risiko global dan faktor geopolitik, volatilitas pasar keuangan serta fluktuasi harga komoditas agar target yang ditentukan dalam target APBN 2021 dapat tercapai. Ibas menyampaikan ke pemerintah juga harus melakukan antisipasi fiskal. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam menjalankan strategi kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2021 secara ekspansif, konsolidatif, namun harus tetap terarah dan terukur. Harus terus dilakukan sebagai wujud dan komitmen pemerintah untuk mendukung proses recovery sosial ekonomi menuju kondisi normal antara penerimaan negara, apakah itu dari sektor pajak, PNBN, dan seterusnya, dan belanja negara, ujar Ibas. Setali tiga uang, Ibas minta pemerintah tetap mengendalikan utang dengan menjaga risiko utang terhadap produk domestik bruto dan mengharapkan adanya peningkatan efisiensi biaya hutang sehingga beban utang bisa diperkecil. Di sisi lain, Ibas menegaskan peningkatan APBN 2021 harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. APBN tahun 2019 telah mengalami kenaikan dibandingkan APBN dari 2015.
Kendati demikian, realisasi dari peningkatan tersebut menurutnya tidak diikuti oleh peningkatan kesehatan atau kesejahteraan masyarakat tahun 2019. Jika benar-benar negara kita ingin bangkit dan pulih ekonominya, pastikan juga masyarakat kita juga tetap sejahtera, bahkan lebih sejahtera dari pendapatannya. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kinerja APBN dalam memberikan kesejahteraan dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.